Wahana antariksa yang dianalisis untuk rekonstruksi Interplanetary Space Mission adalah Magellan. Magellan merupakan salah satu wahana antariksa milik NASA yang bertujuan di orbit akhir planet Venus. Magellan merupakan wahana yang dibuat untuk menjelajahi planet Venus, mengetahui Venus lebih dalam. Dengan teknologi bernama Synthetic Aperture Radar, Magellan dapat memetakan permukaan Venus. Magellan merupakan wahana antariksa interplanetary mission pertama yang diluncurkan menggunakan Space Shuttle. Step 1 dalam rekonstruksi adalah mengetahui lokasi peluncuran wahana. Lokasi peluncuran wahana antariksa ini berada di John F. Kennedy Space Center atau KSC yang berada di Florida dengan latitude yang tertera pada tabel segi ini. Step kedua dalam rekonstruksi misi adalah mengetahui parameter-parameter peluncuran wahana. Peluncuran wahana diketahui dilakukan tanggal 4 Mei 1989 dengan menggunakan Space Shuttle. Setelah sampai di orbit parkir bumi pada tanggal 21 Mei 1989, Space Shuttle dilepaskan. Wahana sampai di orbit parkir Venus pada tanggal 10 Agustus 1990. Massa wahana saat peluncuran adalah 3.449 kg. Propulsi yang digunakan saat memasuki orbit Venus adalah Star 48 rocket dengan massa 2.414 kg dengan spesifik impuls 286,6 second. Saat melepaskan diri dari pengaruh bumi dan melakukan trajektori ke Venus, wahana menggunakan roket tambahan di luar spacecraft Magellan, yaitu IUS atau Inertial Upper Stage, dengan berat 14.700 kg sendiri. IUS ini terdiri dari 2 stage, dengan data masing-masing stage sebagai berikut. Rekonstruksi misi. Rekonstruksi misi antariksa dilakukan dengan meliputi 3 kondisi manuver, yaitu yang pertama, saat wahana berada di orbit parkir bumi. Yang kedua, saat Magellan melakukan perjalanan hingga menuju orbit Venus dengan Type 4 heliocentric orbit yang membuat Magellan mengelilingi matahari 1,5 kali atau sekitar 540 derajat. Yang ketiga, saat Magellan memasuki orbit parkir tujuan yaitu orbit parkir Venus. Berikut adalah data-data yang digunakan dalam proses kalkulasi rekonstruksi misi wahana. Step ketiga dalam rekonstruksi misi adalah orbit parkir. Pada saat wahana di orbit parkir bumi, dilakukan asumsi bahwa orbit wahana berbentuk sirkuler dengan sudut inklinasi diasumsikan 0 derajat. Kecepatan lintas wahana di orbit parkir bumi dapat dikalkulasikan dengan mengetahui ketinggian satelit di orbit parkir bumi, yaitu diperoleh dari data referensi bernilai 296 km. Serta juga diperlukan parameter mu dari bumi dan jari-jari bumi. Dengan persamaan berikut, maka nilai kecepatan lintas wahana di orbit parkir bumi adalah 7,731 km per second. Step keempat dalam rekonstruksi misi adalah lintas lepas hiperbolik. Selanjutnya, wahana akan melepaskan diri dari orbit parkir bumi dan melakukan lintasan hiperbolik. Kecepatan yang diperlukan untuk Magellan dapat melepaskan diri dapat dikalkulasikan dengan menghitung perbedaan antara kecepatan bumi terhadap matahari dengan lintas wahana di posisi bumi di orbit heliocentrik. Kecepatan bumi terhadap matahari diketahui bernilai 29,78 km per second dari kalkulasi. Lalu, nilai semi-major axis A juga diketahui pada orbit heliocentrik juga diketahui bernilai 128,65 kali 10⁻⁶ km. Selanjutnya diketahui kecepatan lintas wahana di posisi bumi di orbit heliocentrik dari hasil kalkulasi bernilai 27,25 km per second. Sehingga didapatkan kecepatan yang diperlukan untuk Magellan dapat melepaskan diri dari orbit bumi atau kecepatan lintas lepas hiperbolik adalah 2,3 km per second. Energi karakteristik yang diperlukan wahana untuk lepas dari pengaruh gravitasi bumi dapat ditemukan, yang nilainya merupakan kuadrat kecepatan dari lintas lepas hiperbolik. Sehingga energi karakteristik ini bernilai 6,416 km² per second kuadrat. Setelah perhitungan tadi dilakukan analisis pada
Parameter orbital hiperbolik yang akan digunakan untuk mengkalkulasikan penambahan kecepatan yang diperlukan oleh satelit untuk berubah orbit dari sirkuler menjadi hiperbolik. Perubahan kecepatan ini dapat dikalkulasikan dengan mengetahui dua variabel, yaitu kecepatan titik perisenter dari orbit hiperbolik dan kecepatan lintas wahana di orbit parkir bumi. Setelah dilakukan kalkulasi dengan persamaan berikut, diketahui nilai-nilai berikut, yaitu semi-major aksis orbit hiperbolik bernilai negatif 62.124,2 km. Eksentrisitas orbit hiperbolik bernilai 1,107. Kecepatan di titik perisenter orbit hiperbolik bernilai 11,22 km per second. Perubahan kecepatan untuk perubahan orbit parkir bumi ke orbit hiperbolik bernilai 3,49 km per second. Step kelima dalam rekonstruksi misi adalah heliocentric trajectory, di mana dicari nilai timing peluncuran dan waktu transfer dari wahana Magellan. Waktu transfer yang diperlukan untuk wahana dari orbit bumi menuju orbit Venus dapat dihitung dengan mengkalkulasikan periode dengan menggunakan hukum 3 Kepler. Didapatkan nilai periode yaitu 291,303 hari. Satu periode merupakan waktu yang diperlukan wahana untuk mengitari satu lingkaran orbit, sedangkan trajektori heliosentrik dilakukan 1,5 putaran, sehingga waktu transfer pada trajektori heliosentrik adalah 1,5 kali periode. Timing peluncuran wahana yang akan dikalkulasikan adalah waktu wahana diluncurkan dari lokasi peluncuran KSC sehingga wahana memasuki orbit parkir Venus. Waktu yang diperlukan dari peluncuran hingga saat sebelum trajektori heliosentrik adalah 17 hari, sehingga total timing peluncuran adalah 453,955 hari. Selanjutnya, step 6. Lintas datang hiperbolik. Kalkulasi pertama yang dilakukan untuk orbit lintas datang hiperbolik adalah besar C3 dari wahana antariksa ini, yang didapatkan dari nilai kecepatan tangkap wahana ke orbit Venus. Proses kalkulasi C3 adalah pertama, menghitung kecepatan Venus terhadap matahari yaitu 35,102 km per second. Kedua, menghitung kecepatan wahana di titik Venus untuk orbit heliosentrik yaitu 37,852 km per second. Yang ketiga, nilai kecepatan tangkap hiperbolik wahana saat di Venus adalah perbedaan dari kedua kecepatan tersebut, sehingga didapatkan nilainya 2,7 km per second. Lalu didapatkan nilai energi karakteristik untuk memasuki gravitasi orbit parkir Venus bernilai 7,56 km kuadrat per second kuadrat. Kalkulasi selanjutnya adalah menghitung parameter lintas datang hiperbolik di planet Venus, yaitu nilai A yang didapatkan dari kecepatan hiperbolik adalah negatif 42.948,9 km. Jari-jarinya yang didapatkan dari jari-jari Venus ditambahkan ketinggian orbit parkir Venus, sehingga jari-jari perisenter hiperbolik lintas datang bernilai 6.308,8 km. Lalu, nilai eksentrisitas orbit hiperbolik didapatkan dengan nilai 1,147. Parameter ini digunakan untuk mencari nilai kecepatan perisenter hiperbolik di Venus, sehingga didapatkan V perisenter hiperbolik di Venus adalah 10,51 km per second. Kecepatan wahana mengorbit di Venus juga dikalkulasikan dengan asumsi orbit parkir di Venus merupakan sirkuler. Didapatkan nilai 7,175 km per second. Perbedaan kedua kecepatan ini merupakan nilai perubahan kecepatan yang harus dilakukan untuk wahana dapat memasuki orbital Venus, yaitu 3,338 km per second. Analisis kalkulasi yang selanjutnya adalah menghitung massa propelan. Kalkulasi massa propelan dibagi menjadi dua, yaitu saat melepaskan diri dari orbit bumi dan saat memasukkan diri ke orbit Venus. Kalkulasi ini menggunakan persamaan Tsiolkovsky. Massa propelan yang dihabiskan saat memasuki orbit Venus dengan menggunakan Star 48 rocket atau massa propelan 2 adalah 2.357 kg. Lalu untuk menghitung massa propelan 2
digunakan asumsi bahwa roket IUS digunakan bersamaan, yang artinya perhitungan stage 1 dan stage 2 digabung menjadi satu untuk mempermudah perhitungan dan mengingat ketersediaan data yang ada. Lalu didapatkan massa propelan yang dihabiskan untuk wahana melepaskan diri dari orbit bumi adalah 13.280,4 kg, sehingga total massa propelan yang dihabiskan untuk trajektori ini adalah 15.637,4 kg. Kalkulasi yang telah dilakukan untuk merekonstruksi misi antariksa wahana dibandingkan dengan data-data yang telah tersedia. Data yang tersedia tentang wahana antariksa Magellan yang bisa dibandingkan dengan hasil kalkulasi rekonstruksi misi antariksa adalah 5 data, yaitu timing peluncuran, kecepatan rata-rata saat mengitari matahari atau orbit heliosentrik, perubahan kecepatan saat memasuki orbital Venus, dan massa propelan serta massa propelan 1 serta massa propelan 2. Hal pertama yang dibandingkan adalah waktu yang dibutuhkan wahana antariksa hingga memasuki orbit Venus atau disebut timing peluncuran. Perbandingan data timing peluncuran untuk data yang tersedia dengan data yang hasil kalkulasi menghasilkan perbedaan yang relatif sedikit di antara keduanya, yaitu 0,671%. Dengan nilai data yang tersedia adalah 457 hari dan data kalkulasi 453,955 hari. Hal kedua yang dibandingkan adalah kecepatan rata-rata wahana di orbit heliosentrik. Data yang tersedia pada misi wahana Magellan adalah kecepatan rata-rata wahana saat di orbit heliosentrik. Karena itu dilakukan kalkulasi untuk menghitung kecepatan rata-rata heliosentrik. Kecepatan rata-rata orbit heliosentrik yang berbentuk eliptikal ini didapatkan dengan memperhatikan bahwa kecepatan di titik pericenter merupakan kecepatan maksimum dari sepanjang orbit, dan kecepatan di titik apocenter merupakan kecepatan minimum yang dialami wahana antariksa sepanjang orbit heliosentrik ini. Sehingga nilai kecepatan rata-rata diasumsikan nilai kecepatan maksimum ditambah nilai kecepatan minimum dibagi 2. Sehingga didapatkan hasil kecepatan rata-rata adalah 32,551 km per second. Data yang tersedia menunjukkan kecepatan rata-rata di orbit heliosentrik adalah 31,556 km per second. Perbedaan kedua data ini memberikan galat sebesar 3,155%. Nilai ini merupakan nilai yang relatif sedikit. Yang ketiga adalah nilai perubahan kecepatan yang diperlukan wahana untuk memasuki orbit Venus. Perbedaan angka dari kalkulasi dengan data yang tersedia memberikan galat 12,32%. Variabel keempat dan kelima dari data misi wahana antariksa adalah massa propelan untuk trajektori 1 dan 2. Perbedaan angka yang dihasilkan dari data hasil kalkulasi dan data yang tersedia memberikan galat bernilai 2,361% untuk massa propelan 2 atau saat wahana memasuki orbit Venus dan 6,629% untuk massa propelan 1 atau saat wahana melepaskan diri dari orbit bumi. Perbedaan dari data tersedia dengan data hasil kalkulasi ini bisa disebabkan oleh pembulatan nilai yang dilakukan saat proses kalkulasi dan beberapa asumsi yang digunakan untuk mempermudah proses kalkulasi, yaitu bahwa orbit parkir bumi dan Venus berbentuk sirkuler dan menggunakan asumsi perhitungan dua benda langit, sedangkan ada banyak benda angkasa yang tidak diperhitungkan dalam perhitungan ini. Asumsi dilakukan untuk mempermudah hitungan-hitungan. Sedangkan perbedaan nilai propelan bisa juga terjadi karena hal lain, yaitu adalah persamaan yang digunakan untuk menghitung massa propelan adalah persamaan Tsiolkovsky. Dalam persamaan ini, roket diasumsikan ideal, namun kenyataannya roket yang bekerja pada wahana tidak ideal. Pada perhitungan massa propelan 1 juga digunakan roket tambahan yaitu IUS, di mana roket ini yang melepaskan wahana dari orbit bumi, terdiri dari 2 stage. Untuk mempermudah kalkulasi, IUS ini diasumsikan digunakan dalam waktu bersamaan. Sedangkan yang sebenarnya terjadi, terdapat 2,5 menit jarak antara penggunaan stage 1 dan penggunaan stage 2 dari IUS ini. Sekian rekonstruksi misi wahana antariksa. Berikut adalah referensi-referensi yang digunakan.
Sekian, terima kasih.